Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang jujur dan benar. Dengan kedua amalan itulah Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses, dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya, dari mimbar khutbah yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya agar senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menuju negeri yang abadi yang kekal, yaitu adalah ketakwaan. Sebaik-baik harta perbendaharaan yang bisa kita simpan adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Idul Adha telah berlalu. Hari-hari tasyrik telah berakhir. Gema takbir yang beberapa hari lalu bersenandung di masjid-masjid dan rumah-rumah kita pun juga mulai mereda. Penyembelihan hewan kurban juga telah selesai dilaksanakan. Namun ada satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Apakah masih tersisa bekas-bekas Idul Adha dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya Idul Adha bukanlah akhir dari pengorbanan, dia adalah awal dari pembuktian. Setelah kambing dan sapi disembelih, sudahkah kita menyembelih kesombongan, ketamakan, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia? Dan sudahkah kita menyembelih hawa nafsu yang selama ini menjauhkan kita sedikit demi sedikit dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang diajarkan Idul Adha adalah pentingnya ketakwaan. Inti dari semua ibadah yang kita lakukan itu adalah takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang dilakukan oleh hati-hati yang bertakwa. Allah mengatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Sekali-kali daging dan darah yang kita sembelih kemudian kita korbankan dan kita sedekahkan, sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang sampai kepada Allah? Apa yang diterima oleh Allah? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah dan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada di dada-dada kalian. Ayat ini mengingatkan bahwa inti dari semua ibadah adalah ketakwaan. Oleh karenanya,
Ketakwaan tidak boleh hanya muncul pada momen-momen ataupun musim-musim ibadah saja. Ketakwaan tidak boleh muncul hanya ketika Ramadan saja. Tidak boleh muncul hanya ketika Dzulhijjah saja. Tidak boleh hanya muncul ketika di masjid-masjid saja, atau ketika sholat Jumat khatib mengingatkan tentang wasiat takwa. Tetapi ketakwaan ini harus senantiasa hidup sepanjang usia kita. Oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali wafat meninggal dunia kecuali dada-dada kita, hati-hati kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan bertakwalah sampai selesai Ramadan, bertakwalah sampai selesai bulan Dzulhijjah, bertakwalah ketika di masjid saja, tetapi Allah memerintahkan kita semuanya agar bertakwa sampai datang kematian, karena ketakwaan adalah perjalanan seumur hidup. Oleh karena Allah dalam ayat lain mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Allah Subhanahu wa taala semata saja sampai datang kepada kalian al-yakin, yaitu kematian. Maka seorang muslim sejati bukanlah orang yang rajin beribadah hanya pada waktu-waktu dan momen-momen tertentu saja, melainkan mereka yang terus berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Idul Adha adalah tauhid. Tauhid bukan sekedar ucapan dan ungkapan yang senantiasa diucapkan oleh lisan. Tauhid adalah arah hidup. Tauhid adalah manhaj setiap seorang muslim. Tauhid adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan tertinggi dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena itu Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan dan memproklamirkan kepada umatnya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat pengatur semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian itulah aku diperintahkan untuk mengajarkan kepada kalian. Wa anna awwalul muslimin, dan aku adalah manusia yang paling pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang agung ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak hanya mempersembahkan salatnya untuk Allah, tetapi juga seluruh hidupnya, pekerjaannya untuk Allah, hartanya untuk Allah, keluarganya untuk Allah Subhanahu wa taala, hidup dan matinya bahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini mencakup seluruh amal yang lahir dan yang batin. Ketika dilakukan harus diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Karena itu jika Ramadan mengajarkan puasa, Dzulhijjah mengajarkan pengorbanan, maka tauhid mengajarkan bahwa seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran ketiga dari momen Idul Adha adalah spirit pengorbanan. Kita hari ini hidup di zaman yang menjanjikan kesenangan tanpa perjuangan. Banyak orang ingin sukses tetapi tidak mau kerja keras, ingin pahala besar tapi tidak mau berkorban, ingin masuk surga tapi enggan untuk menjauhi, menuruti, melawan hawa nafsunya. Padahal agama ini dibangun atas dasar pengorbanan. Kata Allah SWT, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira, berangan-angan akan bisa masuk surga dengan segampang itu? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
Dalam ayat lain, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan dengan mudahnya masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah Subhanahu wa taala siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berkorban dengan harta dan dengan jiwanya, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bagi Allah Subhanahu wa taala siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Pengorbanan terbesar seringkali bukan berupa mengeluarkan harta, tetapi pengorbanan terbesar seringkali wujud dalam mengalahkan hawa nafsu, menahan amarah, menjauhi dan meninggalkan maksiat. Seringkali pengorbanan itu berupa istiqomah, bangun malam kemudian tahajud, bangun malam kemudian sholat witir, bangun malam kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Pengorbanan terbesar seringkali berupa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu sesama. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, khuffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci, dan neraka itu diliputi dan dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena itu setelah Idul Adha berlalu, semangat pengorbanan, spirit pengorbanan tidak boleh ikut berlalu. Jika kita ingin mempertahankan kemuliaan pada diri kita, maka setiap hari harus ada pengorbanan yang kita persembahkan untuk agama ini. Pengorbanan waktukah, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta, dan yang paling besar, pengorbanan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Beliau meminta satu wasiat yang tidak mungkin didengar kecuali dari Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan wasiat yang pendek sekali, tapi ini kemudian menjadi jawami'ul kalim, memiliki makna yang begitu luar biasa. Rasulullah waktu itu mengatakan, kul amantu billahi summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Inilah inti kehidupan seorang muslim. Iman yang benar, tauhid yang kokoh, kemudian istiqomah sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha telah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan seorang mukmin dibangun atas dua pilar yang utama, yaitu tauhid dan pengorbanan. Tauhid yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, dan pengorbanan yang menjadikan kita siap membayar harga untuk mempertahankan keimanan. Maka jangan sampai semangat ibadah hanya hadir pada musim-musim tertentu. Maka Allah mengatakan, fastaqim kama umirta, istiqomahlah atas apa yang engkau diperintahkan untuk itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam menjaga keikhlasan dalam ibadah, dan juga kuat dalam pengorbanan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukulah wa ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Qala Allah jalla fi'ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ittaqillaha, wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. I'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa sallasa bil mu'minina ajma'in faqala qawlan karima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة